Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini bahagia dan sukses selalu. Oke. Pembelajaran kali ini yaitu kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2 menuju masyarakat sejahtera. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, SPDP KD 3.2 dan 4.2, serta IPA KD 3.2 atau 4.2. Materi pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7 atau 4.7, kata kunci pada judul teks. Kata kunci merupakan kata-kata yang penting dalam sebuah judul teks yang menggambarkan isi teks. Contoh di sini, judul teksnya kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Maka kata kuncinya yang pertama kewajiban, yang kedua mengisi kemerdekaan, yang ketiga lingkungan rumah. Dengan kata kunci itu kita bisa memprediksikan bahwa isi teks itu nanti tentang kewajiban mengisi kemerdekaan, fokusnya di lingkungan rumah. Ini ada contoh teks yang berjudul Kampung Rawajati. Kalau kita melihat kata kuncinya dari judul itu adalah Kampung Rawajati. Jadi teks ini nanti menceritakan tentang kondisi Kampung Rawajati. Yang pertama yaitu di kampung itu ada kepedulian dalam membuang sampah dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya di paragraf kedua, apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah? Nah, itu ada sampah organik, nanti ada sampah organik. Sampah organik itu yang bisa membusuk ya, akan menjadi penyubur tanah. Lalu ada juga sampah anorganik yang tidak dapat terurai. Beberapa contohnya di situ ada mengurangi tumpukan sampah ya dengan mengumpulkan untuk menambah saldo tabungan ya, dengan membuat kerajinan. Lalu sampah organik dikumpulkan warga diolah menjadi kerajinan yang bernilai jual. Vas, bunga, alas, gelas, dompet dan seterusnya. Nah, dari teks itu ada pertanyaan. Yang pertama judul bacaannya yaitu Kampung Rawajati. Kata kuncinya yaitu Kampung Rawajati juga ya. Terus apakah kata kunci sudah menggambarkan teks? Jelas, karena di situ membahas tentang ya kegiatan warga Kampung Rawajati dalam mengelola sampah. Lalu yang kedua, bagaimana pengelolaan sampah di sekitarmu? Ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Kampung Rawajati, yaitu yang pertama memilah antara sampah organik dan anorganik. Yang organik bisa dibuat pupuk atau makanan ternak, yang anorganik bisa didaur ulang untuk dibuat aneka kerajinan bernilai jual tinggi. Selanjutnya yaitu SPDP KD 3.2 atau 4.2, pengertian interval nada. Interval nada adalah jarak antar nada. Pada tangga nada mayor seperti gambar, ini menggunakan tangga nada, maka jaraknya itu C, D, E, F, G, A, B, C, jaraknya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Kita bisa lihat jarak dari C ke D itu 1, D ke E itu 1, E ke F itu setengah, F ke G itu 1, G ke A itu 1, A ke B itu 1, B ke C itu setengah. Kalau kita lihat pada pianika itu seperti itu ya, seperti pada gambar. Jadi ada tuts yang berwarna putih dan tuts yang berwarna hitam. Kita fokus yang tangga nada mayor 1, 1,5, jaraknya 1, 1, 1,5. Selanjutnya nyanyikan lagu berikut, judulnya Aku Cinta Lingkungan. Kita nyanyikan ya. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi,
bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Untuk lagu Aku Cinta Lingkungan bisa lihat di YouTube Sutrisno Channel. Yang ada suaranya juga ada suara, ada liriknya. Yang versi karaoke juga ada, jadi ada musiknya, ada liriknya, kita tinggal nyanyi, menyesuaikan dengan nada. Selanjutnya yaitu IPA KD 3.2 atau 4.2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa bedanya? Pertumbuhan adalah proses bertambah ukuran dan jumlah sel dalam tubuh. Misalkan bertambah tinggi, bertambah panjang, bertambah berat itu. Kalau perkembangan itu proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh. Ya, kita bisa lihat pada laki-laki itu alat reproduksinya sudah mulai matang. Dengan salah satu ciri-cirinya tumbuh kumis, tumbuh rambut di ketiak dan sebagainya. Untuk perempuan ini mengalami menstruasi. Tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir, belum dapat berjalan dan biasanya mengonsumsi air susu ibu atau ASI. Yang kedua yaitu balita, bawah 5 tahun. Masa balita biasanya anak-anak sudah bisa berjalan, melompat dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Yang ketiga yaitu anak-anak. Anak-anak sudah mulai mandiri dan mengerjakan pekerjaan ringan. Yang keempat, remaja. Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini manusia mengalami masa pubertas atau kesuburan. Yang laki-laki mengalami mimpi basah, yang perempuan mengalami menstruasi. Yang kelima yaitu dewasa. Dewasa manusia yang sudah mampu berpikir matang, berkeluarga dan mempunyai keturunan. Yang keenam yaitu lansia atau lanjut usia. Ada yang mengatakan manula, yaitu mulai beruban, kulit keriput, masa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran berkurang. Pada perempuan mengalami yang namanya menopause, itu sudah berhenti menstruasi, sudah tidak bisa menstruasi lagi. Untuk latihan soal, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, tulislah perbedaan ciri-ciri manusia pada gambar di atas, A, B, dan C. Yang kedua, apa yang disebut menopause? Silakan untuk dijawab. Boleh tuliskan di kolom komentar. Materi ini diambil dari buku siswa kurikulum 2013, kelas 6, tema 6, revisi 2018, Bupena Erlangga 6C, dan YouTube Sutrisno Channel. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.